Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-9, materi kuliah genetika tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi tentang penyimpangan hukum Mendel. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengingat kembali istilah dominan dan resesif. Jadi ada sifat alel dominan, kemudian ada sifat alel resesif. Misalnya kita lihat nih, pada bentuk biji. Jadi bentuk biji itu ada bentuk biji bulat, kemudian ada bentuk biji keriput. Kemudian warna kotiledon ada warna kuning, kemudian warna hijau. Warna bunga ada bunga warna putih, ada bunga warna ungu. Kemudian bentuk polong ada polong yang mulus, kemudian ada polong yang berlekuk atau keriput. Kemudian dari warna ada kuning dan hijau. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat kalau dia sifatnya menutupi, maka disebut dengan sifat dominan. Kemudian sifat yang ditutupi itu disebut dengan sifat resesif. Saya harapkan masih ingat ya dengan istilah itu. Nah, kemudian teman-teman, dari sifat dominan dan resesif tadi, kalau kita menyilangkan suatu tanaman, misalnya nih, ada tanaman dengan bunga ungu disilangkan dengan tanaman dengan bunga putih, maka akan mendapatkan keturunan pada F1 itu semuanya sesuai dengan warna sifat dominan, yaitu warna ungu. Kemudian keturunannya pada generasi F2 setelah dilakukan oleh selfing, maka akan terbentuk rasio ya. Jadi rasionya itu mendekati 3:1 untuk semua karakter yang diamati. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat bahwa dari rasio 3:1, maka kita bisa menjabarkan bahwa untuk genotip A besar, ini rasionya 1, ini menyebabkan warna ungu. Kemudian A besar A kecil, ini rasionya 2, menyebabkan warna ungu. Kemudian A kecil, ini ada 1, rasionya menyebabkan warna putih. Sehingga rasio fenotipnya 3:1, kemudian rasio genotipnya 1:2:1. Selanjutnya teman-teman juga harus mengingat adanya sifat intermediate, yaitu dominasi tidak penuh pada penurunan sifat. Kita lihat ini ada bunga warna merah, kemudian ini bunga warna putih. Kemudian di sini ada bunga warna pink. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, teman-teman mari kita lihat. Jadi genotip A besar A kecil yang tadi menyebabkan warna bunga, di mana tersusun oleh 2 alel, yaitu alel A besar dan alel A kecil. Alel A besar menyebabkan warna merah, kemudian alel A kecil menyebabkan warna putih. 50% dari alel A menyumbangkan sifatnya A besar, kemudian 50% A kecil ini juga menyumbangkan sifatnya, sehingga warnanya menjadi pink. Nah, ini disebut dengan sifat intermediate atau sifat kodominan. Namun masih terjadi pada satu lokus yang sama, yaitu pada pasangan alel. Nah, selanjutnya teman-teman, hari ini kita akan mengenal istilah yang baru, yaitu interaksi gen. Interaksi gen adalah kerjasama antara gen-gen dalam menentukan sifat fenotipik atau ciri-ciri suatu organisme. Interaksi gen dapat terjadi pada skala intraseluler ataupun interseluler. Nah, di sini teman-teman, untuk interaksi gen ini ada yang namanya interaksi gen intraalelik, itu terjadi pada lokus yang sama. Ingat, lokus itu adalah tempat suatu gen. Jadi terjadi pada lokus yang sama. Jadi terjadi pada gen yang sama. Sedangkan interaksi gen interalelik itu terjadi pada lokus yang berbeda. Jadi pada lokus yang berbeda, gen yang berbeda
itu bisa menyebabkan perubahan sifat. Nah, kita kenali jenis interaksi gen. Yang pertama adalah epitasis. Epitasis adalah interaksi gen non-alel, artinya bukan pada pasangan alelnya ya, artinya lokusnya juga berbeda. Di mana efek satu gen ditutupi oleh gen yang lain. Jadi sifat suatu gen itu ditutupi oleh gen yang lain, oleh gen yang berbeda. Itu adalah epitasis. Kemudian yang kedua, aksi gen duplikat, yaitu produk gen dari satu lokus berfungsi yang sama, ini menyebabkan munculnya karakter biologis yang sama. Kemudian interaksi gen dengan lingkungan itu susunan genetik makhluk hidup di mana dipengaruhi oleh paparan lingkungannya sehingga mempengaruhi satu sama lain. Artinya sifat suatu makhluk hidup itu tidak hanya disebabkan oleh gen, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana gen yang berbeda, yang berada pada lokus yang berbeda, itu bisa menutupi atau bisa ditutupi sifatnya oleh gen yang lain. Itu disebut dengan interaksi gen. Nah, yang pertama saya perkenalkan itu adalah interaksi gen yang bersifat komplementer. Apa yang dimaksud dengan interaksi gen yang bersifat komplementer? Itu adalah interaksi dalam hal saling melengkapi. Artinya, jika salah satu gen tidak hadir, maka penumbuhan karakter tidak sempurna atau terhalang. Nah, umumnya rasio untuk gen-gen yang komplementer itu adalah 9:7 atau 9:6:1. Terjadi pada bunga, ada pada biji, dan juga pada bentuk buah. Nah, ini saya contohkan yang terjadi pada bunga, yaitu bunga Lathyrus odoratus. Nah, bunga ini teman-teman memiliki dua warna, yaitu warna ungu dengan warna putih. Jadi, diterjemahkan di sini, jika ada gen C besar, itu akan menghasilkan pigmen warna. Artinya warna ungu ya. Kemudian kalau C kecil tidak menghasilkan pigmen warna. P besar, penghasil enzim pengaktif. P kecil tidak menghasilkan enzim pengaktif. Nah, pada tumbuhan Lathyrus odoratus, warna bunga ungu hanya muncul jika terdapat gen C besar dan gen P besar sekaligus. Nah, jadi kalau ada gen C besar, ada gen P besar, maka warnanya jadi ungu. Ada gen C besar, ada gen P besar, maka warnanya akan jadi ungu. Nah, ketika heterozigot dikawinkan dengan heterozigot, maka akan menghasilkan keturunan yang memiliki dua warna. Kenapa bisa seperti itu? Kalau hadir C besar, P besar, maka dia akan jadi ungu. Artinya prekursor 1 adalah C besar, prekursor 2 itu adalah P besar. Bunganya menjadi ungu. Kalau misalnya C besar hadir, tapi P besar tidak hadir, artinya prekursor 1 hadir, prekursor 2 tidak hadir, maka warnanya akan menjadi putih. Kalau C besar tidak hadir, P besar hadir, maka prekursor 1 dianggap tidak aktif ya, tidak hadir. Kemudian prekursor 2 dianggap hadir, maka warnanya putih. Kalau di sini tidak hadir dua-duanya, maka warnanya juga putih. Maka disimpulkan, jika bunga tersebut tidak memiliki satu dari dua gen dominan C besar dan P besar, maka warna bunga yang terbentuk adalah warna putih. Jadi ini ya teman-teman untuk sifat komplementer. Nah, selanjutnya sifat yang kedua itu adalah kriptomeri. Jadi kriptomeri itu adalah peristiwa tersembunyinya salah satu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau disebut dengan kriptos.
Bisa jadi nanti perbandingan rasionya 9331, tidak terlihat menyimpang dari hukum Mendel. Nah, teman-teman, contoh kejadian tersebut adalah pada persilangan bunga Linaria maracona. Jadi pada persilangan ini bisa dihasilkan bunga warna ungu, kemudian bunga warna kemerahan, kemudian bisa juga bunga warna putih. Nah, di sini terdapat 4 gen yang mempengaruhi. A besar itu terbentuk pigmen antosianin. A kecil tidak terbentuk pigmen antosianin. B besar itu protoplasma basah dan B kecil itu protoplasma asam. Apa yang dimaksud dengan antosianin, teman-teman? Antosianin itu adalah pigmen yang akan memicu pembentukan warna pada bunga Linaria maracona. Artinya, tumbuhan Linaria yang memiliki gen A besar akan menghasilkan bunga yang berwarna. Sedangkan yang tidak mempunyai gen A besar, bunganya akan albino atau biasanya akan berwarna putih. Nah, ini adalah contoh simulasi persilangannya, teman-teman ya. Jadi kalau perlu kita ingat gimana contoh persilangan ya, teman-teman, biasanya diawali dengan parental atau biasanya disingkat P. Yang di depan ini adalah tetua betina, kemudian yang di belakangnya ini adalah tetua jantan. Dengan fenotip merah dikawinkan dengan fenotip putih. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada gametnya ya. Jadi ada gametnya yang dihasilkan, kemudian nanti menghasilkan F1. Nah, biasanya F1 ini teman-teman akan menghasilkan rasio fenotip dan genotip 1 artinya 100% sama. Dan ini adalah heterosigot. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan gamet lagi ya, akan mendapatkan gamet dari F1, yang F1 ini nanti kita jadikan sebagai parental ya, kita jadikan sebagai parental. Nah, kemudian kita akan menghasilkan F2. Nah, di F2 ini kita bisa melihat ada keberagaman genotip dan sekaligus ada keberagaman fenotip. Jadi ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna kemerahan, kemudian ada yang berwarna putih. Selanjutnya adalah kejadian polimeri. Jadi interaksi antar gen berbeda alel yang saling menguatkan satu sama lain. Interaksi bersifat kumulatif artinya makin banyak gen yang bertemu, semakin kuat fenotip yang muncul. Ini bisa kita contohkan misalnya pada gandum berbiji merah yang ditentukan oleh 2 gen, yaitu M1 dan M2. Kalau 2 gen ini hadir bersama-sama, maka warnanya akan semakin merah. Kemudian yang kedua, gandum bersekam merah tua disilangkan dengan gandum yang bersekam putih. Kemudian bisa juga contohnya gandum berbiji merah disilangkan dengan gandum berbiji putih. Jadi kalau gennya muncul bersama-sama, maka akan semakin kuat. Tetapi kalau muncul sendiri-sendiri, maka akan semakin lemah. Ini adalah disebut dengan polimeri. Nah, dicontohkan di sini adalah pada polimeri dihibrida. Ini merupakan persilangan polimeri yang terjadi pada 2 gen yang berbeda alel dan bersifat kumulatif. Kumulatif itu teman-teman artinya saling menjumlahkan ya, saling menambahkan. Persilangan tanaman gandum berbiji merah ditentukan oleh 2 gen, yaitu M1 dan M2. Sehingga jika kedua gen tersebut bertemu, maka warna merah tanaman gandum hasil persilangannya akan semakin kuat. Nah, jadi kalau M1, M2 bertemu, maka dia akan menjadi merah. Merah sekali. Kalau misalnya hanya ada M1 saja, tapi M2-nya kecil, maka dia akan menjadi merah saja. Kalau misalnya ada M1 kecil, kemudian ada M2 besar, maka dia akan menjadi merah saja. Jadi yang merah kuat itu adalah ketika M1 bertemu dengan M2. Nah, kalau misalnya semuanya
tidak ada huruf besarnya, M1-nya kecil, M2-nya kecil, maka dia akan menjadi putih. Sehingga pada F2 dihasilkan dari persilangan polimeri tanaman gandum berbiji merah dan putih tersebut, fenotipnya berubah menjadi 15 dibanding 1. Nah, selanjutnya teman-teman kita mengenal sifat epitasis. Epitasis itu artinya menutupi peran gen yang lain, tentu saja pada lokus yang berbeda. Kita terjemahkan interaksi di mana yang satu mengalahkan atau menutupi pekerjaan gen lain yang bukan pasangan alel. Gen yang mengalahkan disebut dengan epitasis, gen yang dikalahkan disebut dengan hipotasis. Nah, ini beberapa contohnya, misalnya pada labu squash, kemudian pada kulit gandum, pada beberapa hewan seperti mercit, kemudian ayam pada bulunya ya, kemudian juga pada warna buncis. Ini contoh epitasis. Nah, teman-teman, epitasis ini banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Jadi, kalau kita lihat misalnya ini dari genotipnya. A strip, B strip, itu teman-teman artinya strip itu boleh diisi huruf besar, boleh diisi huruf kecil. Kemudian A strip, B kecil, artinya yang strip ini boleh diisi huruf besar atau huruf kecil. Kemudian A kecil, B strip. Kemudian A kecil, B kecil. Nah, kalau kita mengikuti rasio Mendel, teman-teman, maka A besar strip, B besar strip, maka harusnya dia 9 ya. Kemudian A strip, B kecil, harusnya 3 rasionya. Kemudian A kecil, B besar strip, harusnya 3 juga. Kemudian A kecil, B kecil, rasionya 1. Jadi rasio Mendel untuk genotip di hibrid itu adalah 9331. Nah, namun ada beberapa kejadian epitasis, teman-teman. Ada epitasis dominan, itu 1231. Kemudian epitasis resesif 934, epitasis dominan resesif 133, epitasis resesif rangkap 97, epitasis dominan rangkap itu 151, dan yang terakhir epitasis gen-gen rangkap pengaruh kumulatif itu 961. Nah, kenapa ini disebut dengan penyimpangan hukum Mendel? Karena nggak sesuai dengan hukum Mendel 9331. Kejadian tersebut karena adanya epitasis atau gen pada lokus yang berbeda itu menutupi gen yang lain. Gitu ya. Itu kejadiannya. Jadi ada banyak jenis epitasis. Nah, kemudian kita contohkan salah satu contoh epitasis pada jagung. Teman-teman mungkin sering melihat jagung yang berwarna-warni ya. Cukup menarik untuk dilihat gitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh kejadian epitasis. Biasanya secara umum itu jagung itu warnanya orange ya teman-teman. Sekarang sudah banyak yang berwarna ungu, berwarna kuning, berwarna putih, berwarna merah gitu ya. Macam-macam ya. Nah, jadi contohnya adalah epitasis pada jagung pulut atau Wekikron, dan ini diproduksi oleh BC ya teman-teman, jagung ini jenis ini. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Gen tunggal pada WK atau WX itu bersifat resesif epitasis di kromosom nomor 9. Jadi kan di satu sel itu kan banyak kromosom ya teman-teman. Kejadian ini terjadi pada kromosom nomor 9. Gen ini mempengaruhi komposisi kimiawi pati, sehingga akumulasi amilosa terbilang cukup sedikit. Kandungan pati jagung pulut hampir sempurna, yaitu mendekati 100% amilopektin, sehingga merubah warna biji jagung, sehingga menjadi jagung pulut yang berwarna putih ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman dari materi yang sudah sedikit disampaikan tadi, semoga bisa menjadi pengantar untuk teman-teman menuju kepada tugas mandiri. Jadi tugas mandiri hari ini silakan nanti dikumpulkan, dikerjakan dalam waktu 50 menit ke depan ya teman-teman. Nanti hasilnya dikumpulkan di grup WA. Jangan lupa tuliskan nama,
nomor mahasiswa dan kelas Anda ya. Jangan sampai terlewat dari batas waktu pengumpulan yang kita tetapkan, yaitu di jam akhir perkuliahan. Nah, tugasnya mohon nanti ditulis tangan, kemudian difoto dan dikirimkan di grup. Yang pertama, tugasnya soalnya adalah sebutkan contoh-contoh tanaman yang mengalami perubahan sifat karena adanya kejadian epitasis. Jadi nanti disebutkan contoh-contoh tanamannya yang sudah Anda temukan. Boleh membuka media ya teman-teman untuk menjawab soal ini. Kemudian yang kedua, apa manfaat adanya interaksi gen pada tanaman? Kemudian soal yang terakhir, buatlah contoh bagan persilangan ya. Jadi membuat bagan persilangan seperti yang sudah dicontohkan di depan dari salah satu kejadian interaksi gen pada tanaman yang terbukti menimbulkan penyimpangan rasio hukum Mendel. Jadi semua tugas ini berkaitan dengan tanaman atau tumbuhan ya. Untuk contoh-contohnya teman-teman jangan mengambil dari hewan atau dari binatang. Baik, sekian materi kuliah kita hari ini teman-teman. Terima kasih sudah berkenan menyimak. Semoga memperkaya wawasan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat untuk selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu karena hasil itu tidak akan mendustai usaha kita. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.